Urung lah. Urung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Ya, di sini saya sekarang bersama Pak Khairul Anwar yang mengcover lagu Hayul Hadi kemarin di video kemarin. Iya kan, Pak? Alhamdulillah sebisa mungkin walaupun suaranya sumbang gitu, gak enak didengarkan gitu. Itu kan Tapi awalan gitu. iya ya awalan, tapi awalan yang sudah cukup bagus itu, setat yang bagus. Nah, Alhamdulillah. alhamdulillah, keren-keren. Iya. Pak Anwar ini eh, orang Jambi ya? Alhamdulillah saya orang Orang Jambi. Jambi. Kebetulan merantau di Pulau Jawa untuk mencari ilmu. Oh, subhanallah. Ya istilahnya bukan mencari ilmu, ya senajan neng pondok cuma numpang turu ya dah. Ya di Jawa sudah berapa tahun Pak ini? Kalau saya di Jawa itu sekitar 7 tahun dari mulai 2014. 2014 dulu mondoknya di Amsilati Ngurah itu Ah, sampai 2017, sedangkan lanjut lagi di Pondok Al Alawi atau Mbasi itu sampai sekarang. Alhamdulillah. berarti 8 tahun ya? Ya sekitar 8 8 tahun. tahun jalan, 8 tahun jalan. Berjalan. Ah. Terus alasan kenapa kok mondok atau cari ilmu di Jawa kenapa Pak? Dulu ada ada apa istilah enek guruku, iku enek sing tau ngomong. Sampeyan lek durung ngrasakne ilmune Jawa iku aja gemen-gemen nyebar neng daerah Sumatera, karena terkenalnya di daerah sana itu Kalimantan, di Banjarmasin atau di daerah Jawa. Jawa itu entah Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Tapi yang domisili saya atau terentak dalam hati saya itu kesannya itu lebih ke Jawa Timur, yaitu ya di Kediri. Oh, siap, Iya, siap, siap. Kediri. Ya, alhamdulillah bisa nuntut di Kediri itu alhamdulillah. Karena ada istilah orang pondokan itu kan pilihan. Bener nggak? Bener, Oh, betul, betul, betul. bener, bener ya. Banyak gitu yang mengatakan Nah, gitu emang. iya, tapi belum temu saya dalilnya. Itu. Tapi mungkin ada salah Makolah satunya mungkin ya, makolah Makola, makolah Kiai ya, Sepuh mungkin oh ada. ya, mungkin ada Mm. seperti itu. Kiai Sepuh. Oh. Terus sampean kok langsung merujuknya ke Kediri, kenapa kok nggak ada di Trenggalek atau Tulungagung? Dulu itu pernah saya mondok itu di Mayak cuman berapa bulan. Maya. Ya Mayak Darul Huda Mayak itu. Mm-mm. Maksudnya survei tempat itu di situ cuman berapa bulan. Lihat-lihat kondisi bagaimana kondisi di sana saat kita apa namanya mencari ilmu yang bagus. Ya sebenarnya semua pondok itu bagus, akan tetapi terentek dalam hati, niatan dalam hati itu kayak aku apa ya istilahnya tertarik enggak nang pondok iku, nang pondok iki kayak gitu. Akhirnya setelah itu aku memutuskan karena sebenarnya di Ponorogo itu daerah Jawa Timur, Ponorogo itu banyak saudara saya. Jadi awal-awal mondok, awal-awal datang ke Jawa, niat mondok itu ya tujuan utama di Di Ponorogo. Ponorogo. Akan tetapi kok melihat survei atau interview, nah, banyak kurang tertarik, maksudnya dalam hati itu kurang tertarik. Akhirnya saya memilih untuk pindah di Kediri gitu. Kediri. Ya. Kebetulan orang daerah saya itu banyak sudah di daerah Ponorogo, maka saya memilih untuk Menjauh gitu. menjauh. Menjauh. Soalnya apa ya, kalau Suasana baru mondok mungkin. mondok itu ada temen ataupun teman dekat ataupun Saudara. saudara itu nggak enak. Mesti aib-aib kita itu diungkapkan Wah. ya Oh, di ya. rumah gitu Heeh. kan. Tidak tahu keseharian kita itu seperti apa kayak gitu. Selain itu mungkin kita juga pengen hidup benar-benar hidup pure sendiri itu Oh ya, iya, bener. biar mandiri. Nah, kalau ada Ah, temennya kan wah itu, saudara apalagi kan, wah itu aku nggak asik jaluk itu. duit rek, Nah, oke sangu wah. enggak Ojo, sih. enggak. Banyak menurut saya sih banyak dari saudara-saudara saya itu yang menginginkan saya itu di Ponorogo. Maksudnya kumpul sama mereka. Tapi akan tetapi saya itu lebih milih mandiri gitu. Karena kalau saya milih di sana nanti
ilmunya yang didapat itu sama gitu kan. Bukan sama, istilahnya tidak jauh beda dari mereka-mereka gitu kan, kayak gitu. Jadi Maka nanti saumpamanya pas ketika reuni pun bisa saling sharing pengalaman, kan saling pengalamannya beda. pengalaman. No. Ya, kayak Kalau gitu. sama tempat pengalamannya sama dong. Lah sama Iya. dong, nggak ada Iya. beda, jauh beda, Bro. Ini kembali ke pertanyaan yang tadi ya, Iya. tentang kenapa kok mencari ilmu di Jawa. Oh, alasannya. Alasan itu kan lebih ke spesifik ilmu tentang ilmu agama kan. Iya. Kalau ilmu umum masuk nggak itu? Masuk. Apakah kita harus mencari ilmu di Jawa no, untuk ilmu umum? Kalau sebenarnya kalau menurut pandangan saya sendiri, semua tempat yang kita cari ilmu itu sama, untuk ilmu umum itu sama kan, tetapi untuk masalah lingkungan ataupun kepastian ilmuwan, atau maksudnya dalam runtutan keilmuan ke atas, itu saya memilih untuk daerah Jawa. Kebetulan kakak-kakak saya yang satu dulu pernah di Jawa, maka saya tertarik untuk mondok di Jawa. Alasannya yaitu karena untuk istilahnya nyambung seduluran, karena bapak saya itu asli orang Ponorogo dan ibu saya asli juga orang Ponorogo. Oh, Gitu. berarti memang daerah-daerah Jawa Ya, sebenarnya. daerah Jawa. Berarti di Bener. Sumatera itu trans. Ya. Itu sekitar Transmigrasi. tahun 60-an kalau nggak salah itu. Kebetulan diutus sama orang tua, ya udah kalau mau main-main ke Jawa ya udah cari dulu ke tempat saudara atau kunjungi saudara-saudara sampean yang ada di Ponorogo, kayak gitu. Oke, Iya. oke. Terus di sini sekarang sampean kan mondok dan juga kuliah ya? Alhamdulillah Oh, kuliah. Alhamdulillah kuliah. alhamdulillah juga sudah lulus gitu. Terus berarti sudah S ini. Alhamdulillah ya, S. S dan Sudah S dan M. Iya, Oh, berarti alhamdulillah. sudah 6 tahun ya? 6 tahun kuliah. Iya. Keren. Ya, Kuliah sambil mondok. ya dulu awal-awal kan memang mondoknya di daerah Tribakti, Pondok Salapnya Lirboyo atau cabangnya Lirboyo ya, yang didirikan oleh Mbah Mahrus itu. Terus lanjut lagi di YIN Kediri, YIN Syekh Wasil namanya kalau nggak salah. Iya, ada Syekh Wasil. Iya, Syekh Wasil. Oh iya. Ya, YIN itu. Ini saya mau tanya tentang problematika Iya. ketika sampean ya mondok ya kuliah ya apa itu? Nah, ya menjalankan dua-duanya gitu. Dua putar harus saling beriringan, betul. kayak gitu. Ya salah satunya ilmu keagamaannya juga nyambung, dan ilmu umumnya juga nyambung, seperti itu. Kalau kuliah itu kan istilahnya orang kalau dalam kata umumnya, kalau dibilang keren ya keren, tapi kalau dibilang tidak keren ya tidak keren, itu tergantung individualismenya manusia masing-masing. Jadi menilainya itu dari diri sendiri gitu. Mau kuliah atau enggak itu sebenarnya sama. Cuman untuk jaminan kedepannya itu saya nggak tahu, atau istilahnya kedepannya yang dibutuhkan kuliah atau yang kedepannya yang dibutuhkan keilmuan yang tinggi, salaf yang tinggi, itu juga nggak tahu, kayak gitu. Itu jalan seperti roda yang berputar gitu aja. Oke. Yang saya tanyakan kok keren nggak keren tadi gimana ini kuliah kok keren nggak keren? Ya sebenarnya kalau pandangan saya sih, dulu waktu pandangan pertama saya kuliah S1 itu, ya namanya mahasiswa ya dibilang keren ya keren, soalnya selalu tampil beda gitu kan. Seakan-akan orang memandang, wah anak kuliahan, seperti itu kan. Tapi kalau istilahnya anak kuliahan, tapi kalau tidak diiringi dengan belajar ataupun tidak dengan menggali ilmu atau mengikuti beberapa organisasi, itu juga kurang etis lah, karena keilmuan di kampus itu hanya 50%, yang lainnya ikut organisasi. Itu menurut saya, itu pandangan saya sendiri loh ya. Pandangan saya sendiri. Mungkin sampean juga tahu karena Anda juga orang organisasi.
Enggak, saya cuma gini-gini aja. Iya, Tapi ini berarti kan sampean juga kuliah, iya, juga mondok, juga organisasi. iya. Nah itu memanajemen waktu gimana? Ada yang keliliran enggak? Bahasa Jawanya Oh keliliran, ya kelinderan. mesti, Mesti mesti ya. ada yang kalah salah Nah, satunya. Cuman untuk organisasi sendiri saya bagi karena tidak semua orang itu membutuhkan waktu banyak untuk di organisasi. Kadang-kadang ya kelelerannya ketika kuliah itu mesti ada yang kalah, mesti ada yang ketinggalan mata kuliahnya. Pernah saya itu ketinggalan dua makul mata kuliah karena mengikuti organisasi. Kan mesti ada yang kalah ya toh. ya. Kalau pondok mestinya ada juga yang sekali atau dua kali bahkan lebih dari dua kali nggak pernah ngaji kayak gitu. Ya, Sampean juga sering gitu? ya Iya. dulu pernah itu masih masih apa namanya S1 dulu kayak gitu. Ya. Oh, Tapi memang perlu yang namanya apa namanya memanage waktu itu untuk membagi waktu itu juga perlu gitu. Jadi istilahnya oh, orang ingin menggapai kesuksesan atau apa namanya menjadi mahasiswa yang dibilang rasionya cerdas atau istilahnya bisa ngomong, speak up atau speak up. istilahnya belajar ngomong, itu berangkatnya dari organisasi. Dulu aku pernah berpikir seperti itu. Kenapa tuh saya enggak, dulu saya pemalu, maaf, dulu saya pemalu. Memang saya enggak bisa, jujur enggak bisa, Oh, so. enggak bisa. Aduh, Untuk emang lucu. ngomong, Ah, untuk speak up itu enggak bisa. iya iya iya. Pas semester 1 itu pernah presentasi di kelas, itu saya ditanya sama mahasiswa cuman satu, tapi saya nggak bisa jawab. Saking gobloknya ya toh. Tapi dari situ kan akhirnya dari semester 2 itu saya berpikir, oh iya ya, kok melihat dari teman-teman kok bisa ngomong, speak up-nya bagus, terus apa argumennya juga masuk, terus dikatakan bisa itu akhirnya saya ikut nimbrung. Awalnya kok bisa, akhirnya saya itu runtuti runtuti ikuti dia. Itu Ah, alurnya dari mana kayak latar gitu. belakangnya siapa Kata sih ini ya ikut apa? Nah, nah kayak gitu. Tapi itu semua tidak menjamin ya, itu tergantung individualismenya ya, individualismenya. individunya ya. Enggak, Setiap orang oh, setiap orangnya. karena kemampuan orang itu terbagi-bagi gitu. Masalah mental, Mm-mm. masalah kecerdasan, Heeh. rasio ataupun pemikirannya itu terbagi-bagi kayak gitu. Jadi kalau dikatakan kalau manusia itu sama itu salah kayak gitu. Pemikirannya sama itu Mm-mm. salah. Ya engko ora enek sing goblok, ya ora enek sing pinter gitu. Bener apa ora? Ya benar. Masuk apa ora? Masuk ya Eko. Tapi saya lebih setuju setiap orang itu pintar. Lah iya bener sih, Setiap orang itu pintar. pintar. Pintar Anda pintar. pintar di sampean iso nggih kopi. Oh, Kang Nah, Anwar pinter orang nggih kopi. nah Kan itu pintar. nah itu Saya dalam tidak bisa membuat kopi yang enak, tapi saya ah, bisa apa ya? Sebenarnya saya bisa ngedit. Oh, oke. Bayaki pintar ngedit. Nah, Saya juga pintar. nah Saya juga pintar. Jadi, itu semua heeh, tergantung bidangnya masing masing-masing. siap. Semua orang itu semuanya pintar Kita ya. akan dihargai di tempat yang Apa yang tepat. tepat kayak gitu. Di tempat yang tepat ya. Oke. Heeh. Relax ya bro, kayak santai ngopi sik ya rokokan sik bareng. Ya ya, silahkan silahkan. Kopi ini entek loh, Pak. Masa Allah. Ini untuk Mas Bayhaki sekarang lagi apa kegiatannya atau kuliah atau Enggak apa? ngapa-ngapa. Oh. Anu mati. Nah. Oke, kegiatannya apa tadi kegiatannya? Kok malah aku sing Ya tekoni? maksudnya Aku kan tekon selain sampean. selain sebagai tutor apa namanya moderator itu sebagai apa kayak gitu kan juga harus tahu saya. Saya enggak ngapa-ngapain, Mas. Nah, Maksudnya apa ini yang ditanyakan? ya itu sekarang itu loh kegiatannya apa Saya gitu. sekarang ini enggak ada kegiatan karena Masa posisi ini kan juga liburan. oh Tetapi ini kan bulan Rajab ya. nah, Rajab, Roah, Poso. nah. Nah, ini kalau di pondoknya ini Rajab itu bulan padat-padatnya. Wow, siap Padat-padatnya siap. untuk mempersiapkan ujian Oke. dan koreksian kita maupun yang lainnya. Wah, tenan. Heeh.
Jadi Gus ini ngomah Masya Ya Allah. enggak sih. Cuma kan kita mengejar waktu ya. Puasa harus habis, sudah harus selesai. Jadi Hmm. kita nanti kalau pondoknya puasa itu sudah liburan gitu, Heeh. Mas. Jadi kalau dibilang kegiatannya saya sekarang ya gitu. Lihat, Oh, ya, sikon lah seperti itu. Oke. sikonnya seperti itu. Heeh. Saya kan ya gini. Ini Pak, saya tanya. Iya. Dari tidak kan tadi pondok, kuliah Ya, juga organisasi ya men ya. yo. Saya itu lebih memberatkan kemana atau condong kemana ini? Sebenarnya kalau dibilang condongnya itu ke pesantren sih. Saya itu merasakan pesantren. Satu, karena apa? Setiap orang nantinya di masyarakat itu yang dibutuhkan adalah ilmu kepesantrennya, salafnya. Entah nanti disebarkan di kampung, di masyarakat, itu yang dipakai itu ilmu masyarakatnya. Nggak ada loh ilmu masalah teori, ilmu masalah skripsi, ilmu masalah tesis disebarkan di masyarakat, adanya di kampus. Makanya kalau kampus turunnya harus ke kampus atau ke Bidang sekolahan, akademik ya. ya akademik ya Mm. kayak gitu. Jadi kalau menurut saya itu lebih yang saya pakai itu ilmu pesantren. Apa yang disampaikan oleh Mbah Yai yaitu berusaha kita menerapkan di masyarakat. Itu entah dari ilmu yang kecil, sekecil apapun dari yang apa namanya fi'lun atau tingkahnya Mbah Mm-mm. Yai Heeh, atau kaulun ucapannya Mbah ucapannya. Yai. Nah, itu yang benar-benar saya pakai untuk di masyarakat untuk kedepannya saya kayak gitu. Oh, gitu. Memang Mm. kalau di pesantren itu memang kita dapat ilmunya tidak cuma tidak ketika pas belajar kitab saja ya sebenarnya. Ya, Tapi ketika kita melihat cah-cah perilaku nah, ini terus nah, omongan ini walaupun nah, kadang pedas. nah, Ya. ya bener Heeh. sebenarnya lambeku ya lecek lor. Iya. Tapi enggak. Oh, Tapi saya yakin ya, selecek-leceknya lambe nih cah pondok ini panggah enek rasa peduli, ada rasa peduli untuk mengingatkan gitu, ya Mas. pasti lek Nah, kuwi, saya pasti. senangnya gitu, walaupun awal-awal itu agak sakit, Nah, sakit itu. Masya Allah, masuk lur Oh, berarti tadi dari tiga itu sampean lebih condong ke pesantren pesantrennya karena itu lebih ke sosialnya ya. ke sosialina. Tapi Oh, untuk dunia akademik ya pasti itu yang dipakai itu untuk kuliahnya. heeh. Karena menurut saya apa ya, dunia akademik itu kalau kita cuman bisanya speak up ngomong tapi tanpa adanya bukti akademik itu juga nanti di masyarakat wah apa kur pinter ngomong tapi Hmm. randu ijazah kayak gitu. Jadi Oh, poinnya itu ya sama-sama penting. Organisasi juga penting, terus kuliah juga penting, sama mondok dunia mondok juga penting. penting, sama-sama penting, sama-sama juga dipakai insya Allah kalau di dunia akademik juga dipakai, di dunia masyarakat juga akan dipakai. Seperti itu Heeh. Mas Baihaqi. Oh, siap. Saya menjadi ingat sama kata-kata Apa? Abah yang dulu. Heeh. Dia beliau berkata bahasanya belajarlah terus belajar sinau sak karepmu kabeh Nah, sinaono. Mergo apa? Mergo kowe esuk enggak ngerti ilmu endi sing bakal dipakai. kanggo. Oke, seperti itu. Iku saya teringat tuh. Nah iya kan sudah ada tuh undur makola walatang dur Heeh. mangkola Oh, kayak gitu. nggih. Ngerti toh mesti nung cah pesantren masuk nggak ngerti. Apa sing disampaikne wonge ya kuwi sing dirungokne nasihate aja didelok wonge. Senajan Heeh. wonge iku jahlun, bodoh. Mm. Senajan wong iku nggak pinter, senajan wong edan tapi ya rungokno lek kaidah kuwi apik ya pakai. Ah. Seperti itu, Mas. Karena pintar dan nggak pintar tidak bisa kita lihat dari mata lah ya. Nah, Kita juga harus banyak-banyak untuk mendengar juga. nah, seperti itu. Itu paham Mas Baihaqi. Enggak juga sih. Baru denger. Oh, Terus ini sih tadi kan sampean kuliah nggak cari ijazah saja kan? ya, ya, Iya, iya. ya. Sebenarnya kalau dunia akademik sih untuk ijazah itu ya menurut saya sih dibilang penting ya penting. Nanti untuk kedepannya untuk mencari setelah ini itu bagaimana atau menjadi guru atau menjadi eh,
dunia akademik dosen seperti itu. Untuk ijazah itu seperti itu Iya, iya. sebenarnya. Tapi untuk kalau kita niatnya belajar, niatnya mencari ilmu, untuk mencari ijazah, untuk mencari kerjaan itu kurang etis lah menurut saya. Oh. Iya. Kenapa? Karena ilmu itu ya memang harus dihargai gitu. Heeh. Tapi ya tidak semerta-merta ilmu itu dijual kayak Ilmu gitu. untuk mencari uang. Nah, Gak, kayak gak. gitu. Ilmu tidak untuk dijual gitu. Heeh. Ya dilakoni wae lek misale enek lowongan nang omah dadi guru atau dosen dileboni wae ngono. Sak jalur apa sing kemampuane dhewe, mbuh nang omah engko dadi guru, mbuh nang omah dadi dosen iku panggah diterima kayak gitu. Banyak loh saya itu menemukan pengalaman bahkan dari dosen saya sendiri yang ada di YIN. Contoh saya pernah dengar itu kata-katanya Pak Wahidul Anam, itu pembimbing saya, Iya, iya. pembimbing tesis saya itu. Gimana, Ada gimana? guru SD, dia itu gajinya cuma 300.000 Satu bulan tiga satu ratus bulan ribu karena dia bukan PNS Bukan tapi honorer. honorer Heeh. ya kayak gitu. Nah, tapi beliau itu bisa menafkahi anak 5 bahkan bisa ke sekolah perguruan tinggi. Apa kerjaannya? Ngurut. Nah, kayak gitu. Jadi Urut ilmu pijat urut. pijet. Heeh. Nah, pijet awak. Nah, jadi ilmu apa namanya ngajar SD hanya gaji 300.000 kalau apa namanya dipandang secara sudut mata ataupun secara Material. material ya Heeh. nggak bisa cukup. Ya, Kurang. kurang Heeh. kayak Iya, gitu. iya kurang. Bisa menyekolahkan anak sampai S1 kayak gitu. Jadi rezeki itu datangnya dari mana saja, dari arah mana saja. Kayak dalam salat duha itu kalau memang ada di bumi, maka ya Allah keluarkanlah. Kalau ada di langit turunkanlah gitu. Kalau sedikit banyakkanlah. Kalau kayak gitulah. Kayak gitu menurut saya itu. Terus itu tadi bapaknya siapa? Pak Wahidul Pak Anam. Wahidul Itu Anam, pernah cerita itu tetangganya tetangganya ya. ya. Kebetulan jadi guru SD selama 8 tahun, hampir 8 tahun, tapi nggak pernah dipanggil untuk PNS. Bisa menghidupi anak tiga-tiganya S1 semuanya. Itu niatnya apa ya kok bisa kuat Nah karena itu kan sudah apa namanya keajaiban Allah, keajaiban Tuhan kayak oh gitu. iya, iya, Kita iya. tidak bisa apa namanya menggali-gali bagaimana dia itu mencari uang material ataupun waktu yang dia suguhkan untuk anaknya itu tidak bisa karena istilahnya manusia itu hanya untuk meminta dan ikhtiar ya seperti itu manusia umumnya loh meminta dan ikhtiar Heeh. ya lek dikai Gusti Allah ya nrimo lek ora dikai ya wis arep awakmu kerja bekekengan tapi kalau Allah menakdirkan kamu miskin ya bakalan miskin. Meminta dan ikhtiar atau berusaha dan Nah, ikhtiar. berusaha dan berikhtiar kayak gitu, Oh Mas. iya, Oh ya maaf, Mas, heeh. salah. Ya, saya juga salah mungkin. Iya kayak gitu. Jadi takdir itu sudah ada yang ngatur kayak gitu. Oh, berarti kalau kalau bisa nanti kalau kita walaupun kuliah ya, Hmm, walaupun kuliah jangan niat cari uang no. ya dong. Tapi banyak kan Kak Ya, di ya luar kalau orang-orang niat aku kuliah ben iso ben mlebu ning kene. Ya nah, ada kan itu. ya ada. Tapi kasihan sih menurut saya. Ya, Kasihannya apa sih? Kasihannya ketika dia dari awal sudah niat benar-benar pengen cari itu, ternyata ketika sudah lulus punya ijazah, ketika masuk semuanya pabrik nah, di HRC ditanya-tanyain, tapi ternyata dia tidak lulus. Kan nah, kasihan. Dulu niatnya cari uang, nah, di sini malah nggak dapat. nah, Wah, kayak gitu. Makanya itu kalau kita itu istilahnya menjadi pengajar ataupun kan jurusan saya itu kebetulan PAI atau Pendidikan Agama Islam. heeh. Jadi kalau S1-nya sudah bisa jadi guru atau S2-nya itu masih bisa jadi dosen. Jadi niat saya nanti di rumah ya berjalan sesuai alur saja gitu. Entah kalau Oh. memang nanti diterima di dosen ya alhamdulillah. Kalau memang eh, apa namanya untuk di rumah atau membantu orang tua ya insya Allah ya apa namanya saya terima dengan ikhlas karena kebetulan saya itu diminta sama orang tua saya Mm-mm. untuk sementara itu di rumah dulu gitu
Ya, karena Tiru. orang tua saya sudah tua dan Oh adik iya saya iya juga iya. mau ke Jawa kayak gitu. Jadi nantinya sampean berniatan birrul walidain dulu Nah, ya. iya Terus insya Allah. samanya nanti diangkat jadi dosen atau guru itu bukan menjadi pekerjaan utama, Ya seolah-olah bukan. bukan. Nah, iya Tapi toh. di situ membuat tujuan kita bagaimana menyebarkan ilmu supaya Nah, ilmu kita yang dari Jawa ini dibawa ke sana itu bermanfaat buat mereka. amin amin amin. Kayak Oh gitu Mas gitu ya Royaki. sampai. Heeh. Terus apa lagi ya? Nah, berapa ini? Berapa menit Mas Bayaki? Berapa ya? Ini sudah berapa? Enggak ada. 25 menit. Oh, Eh, masih suwi. Oh, 20 suwi. suwi san ya. Heeh. Hmm. Saya kembali ke dunia perkuliahan ya, Ya. karena saya masih di lingkupnya itu kan. Kalau Ya, ya. jenengan usianya berapa ini? Sekarang 93, berarti sekarang Hmm, itu 28 mau oh, ke 29. hampir berkepala tiga ya. Nah, Oh iya ya. iya, Mungkin saya lebih tanya ke saran ya sebelum akhiri video ini. iya, Lebih saran ke ketika ada orang ibaratnya baru lulus SMA, nah, ketika mau kuliah atau mondok nah, atau organisasi atau yang lainnya ya. iya. Itu mungkin sampean bisa menyarankan untuk bagaimana khususnya untuk mereka. Ya kalau saya itu tidak bisa mengekang anak gitu. Tetapi kalau memang kemauannya seorang anak itu ingin kuliah, ya lanjutkan saja ke jenjang perkuliahan atau ke dunia akademik. Mm-mm. Kalau mau ke pesantren, ya monggo ke pesantren. Akan tetapi menurut saya kalau kuliah itu tidak diiringi dengan misalnya kuliah tok, misalnya tidak menggali dari pesantrenan atau mencari informasi tentang pesantren, itu menurut saya sih agak-agak rugi ya. Ya. Karena di Jawa ini, itu khusus yang di Sumatera ya, khusus yang di Sumatera. Mm-mm. Karena menurut saya Jawa ini adalah sumbernya ilmu. Dari 2017, dari 2014 sampai 2022 ini saya itu banyak sekali menggali ilmu tentang agama itu di pesantren menurut saya. Jadi pesantren itu zaman sekarang itu dipandang semakin keren gitu loh. Karena istilahnya kalau nyantri, kalau dulu kan banyak yang orang-orang tua dulu itu Heeh. berkata seperti ini, nggih apa awakmu mondok ngono lho. Wong ora Kuno. kerja, Oh, ora kuno. kerja. Heeh. Kowe arep ngrabi anakku arep model apa awakmu. Nah, Heeh. ndak, sekarang pesantren itu banyak buktinya yang sukses di dunia apa namanya bisnis dan Mm-mm. ada juga di dunia YouTube. Ada kan? Itu. Ada juga yang di dunia apa namanya istilahnya kalau orang apa goleki petani apa? Petani sebagai petani yang sukses ya. Kalau enggenanku iki Eh, tukang sawit, bos sawit kayak gitu kan. mandor, bukan mandor. Mandor ya kayak itu. Sukses. Mandor. Mandor ya. Pengepul mungkin, pengepul atau mandor. Mandor itu cuma karyawan tapi agak tinggi derajatnya. Nah iya, jadi pesantren itu jangan dianggap kuno kayak gitu. Tapi kalau ada sensitifnya, barangkali ada yang sensitifnya yang memandang kayak kasus-kasus kemarin yang menganggap bahwasanya ada kiainya yang banyak memperkosa santri seperti itu. Wah, Itu bukan pesantren, menurut saya itu itu bukan boarding school, pesantren. itu boarding Ya, school, boarding school itu. asrama, iya kan? Itu bukan pesantren, itu bukan pesantren menurut Heeh. saya. Itu hanya sebuah kos ya. Kos agak syar'i gitu. Nah, itu. Ya. Ya. Eh, Mungkin banyak ya, banyak kiai yang seperti itu kasus mm. pencabulan kepada santrinya itu menurutnya kurang imannya. Aduh, aduh, aduh. Saya tidak mau menyinggung di situ. Ya, ya Berarti itu. kalau saya ya kembaliin ya, jangan Nah, sana, jangan ke sana. ya, Jadi kalau dibilang pesantren anak kuno itu kalau zaman sekarang sudah ya enggak lah. Karena enggak sekarang itu relevan ya. sudah ada tahunnya Sehari Santri gitu loh. 22 Oktober Oktober. 22 Oktober Nah, 45 nah, resolusi jihad. lah itu resolusi jihad itu. Heeh. Itu kan sudah ada Hari Santri menurut Heeh. saya. Ya, ya, Jadi ya. kalau dianggap santri kuno itu nggak masuk, nggak relevan. Jadi
buat ibu-ibu yang di rumah itu. Iya. Buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang di rumah ada yang atas seperti itu. Ada. Iya, Iya, ada. kayak nyantri suwi-suwi. Padahal ya pondok kan sebenarnya sudah banyak pondok modern ya kan. Nah, Malah mensublimasikan nilai-nilai ya keislaman. juga Islam tapi juga ada kemodernnya Kemodernnya. seperti pondok bahasa kan Nah. sekarang sudah banyak kan. Nah, Di Kediri pun sudah ada beberapa. wah, ya banyak lagi. Apalagi kalau di Ponorogo itu ada pondok bahasa itu malah pondok Gontor itu. Pondok Gontor. Dan itu kan malah ke Ya itu pandangan luar tiga negeri itu. bahasa itu kan, bahasa Arab, bahasa Inggris, sama Jepang. satunya Jepang Jepang. kalau Sekarang itu disebarkan Jepang kayak gitu. Wah. Jadi kalau dianggap Kuno, pesantren kuno itu menurut saya ya nggak etis lah bro. Kalau zaman sekarang mungkin pesantren sudah mulai mengikuti ke globalisasi, Globalisasi, gitu seperti Mas itu. Eno. Gitu nggih. Iya. Jadi jangan ragu ketika ingin memondokkan atau ya memondokkan anak ya atau lagi yang teman-teman SMA baru lulus. Ya kalau ketika kuliah apalagi kuliahnya di Kediri jangan lupa mondok di Kediri. Kediri. Kita tidak bisa sebut ya Ya, sebut pondoknya. kalau Karena mau pondok nanya, banyak di Kediri. ya nanti apa? kalau mau nanya ya tinggal di apa namanya di komen di Ya, ya, ya. channelnya Mas ya, Bay ya Haki. sudah terima kasih. Sudah mungkin ini sudah lama sekali ini ya. Ya, makasih Mas Anwar. Bay Haki sudah mengundang saya. Enggak ngundang saya. Enggak. Ya Pak. Nanti kapan-kapan saya mau tanya lagi ya, tanya lagi tentang mungkin bukan tentang pondoknya atau nanti kita bahas tentang dunia perkuliahan Ya. atau nanti ke pengalaman Anda maksudnya. Ya. Insya Allah kalau ada waktu ya, Oke, insya kalau Allah. ada umur tungak nih wae. Amin. Oke. Ya mungkin cukup sekian ya kita ngobrolin apa ini? Ngobrolin apa? Ya sekitar ya sembarang